Terkait kesepakatan mekanisme pembelajaran sekolah selama bulan Ramadan yang sesaat lagi akan datang, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meminta masyarakat bersabar. Abdul Muti menyatakan pihaknya telah memfinalisasi rancangan surat edaran. Namun ia mengoreksi istilah libur Ramadan yang sering digunakan dengan menegaskan istilah yang lebih tepat adalah pembelajaran sekolah di bulan Ramadan. Hal itu diungkapkan saat dirinya datang dalam agenda rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat siang. Mekanisme pembelajaran sekolah selama Ramadan menjadi pembahasan lintas kementerian dan telah mencapai kesepakatan. Ini kami berlima membahas mengenai pembelajaran di bulan Ramadan dan sudah ada kesepakatan bersama. Sekarang draftnya sudah selesai, tinggal proses nunggu tanda tangan 3 menteri. Tanda tangan Menteri Pendidikan Dasar Menengah, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. Kami kira begitu ya. Sementara, detail mekanisme pembelajaran sekolah di bulan Ramadan akan dijelaskan secara rinci dalam surat edaran yang akan segera terbit. Dari Jakarta, Camar Henda, Dia Setiawan, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai konser musik di sebuah kafe Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Puluhan orang pengunjung terlibat baku hantam di depan panggung saat konser musik dengan bintang tamu sedang berlangsung. Petugas keamanan kafe yang mencoba meredam keributan tidak kuasa melerainya. Kericuhan ini dipicu oleh kemarahan para pengunjung atas ulah kawanan pencopet telepon genggam yang beraksi di tengah konser. Para pengunjung yang merasa kehilangan ponsel ini marah dan langsung menyerang 3 orang terduga copet yang telah diamankan petugas keamanan. Namun para pengunjung ini justru terlibat keributan dengan pihak keamanan. Keributan baru mereda setelah polisi tiba di lokasi. Sementara itu 3 pria terduga copet beserta barang bukti belasan telepon genggam diamankan ke Mapolsek Kemayoran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Upaya pencurian motor di sebuah komplek perumahan di Bekasi berhasil digagalkan petugas keamanan. Mekanisme pembelajaran sekolah selama Ramadan telah disepakati dan tinggal menunggu surat edaran resmi diterbitkan. Menikmati gurame bakar sambil berwisata di pinggir danau bisa jadi referensi kegiatan di akhir pekan. Selamat pagi pemirsa, Buletin iNews Pagi kembali menemani Anda dengan sederet informasi pilihan. Dan inilah berita selengkapnya. Kecelakaan beruntun terjadi di kawasan Jalan Platina Raya, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Kecelakaan diakibatkan truk kontainer bermuatan pupuk 25 ton tidak kuat menanjak saat akan melintasi Sungai Deli. Truk pun menabrak 2 kendaraan lain di belakangnya, yakni minibus dan mobil box hingga ringsek. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Pengendara minibus sempat keluar dari mobil dan mengalami syok. Duluan pengendara udah kita amankan. Jadi truk ini nggak kuat nanjak gitu, Komandan? Benar. Mungkin informasi dari driver untuk muatan pupuk 25 ton. Meski sempat terjadi kemacetan hingga 2 jam lamanya, seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun berhasil dievakuasi menggunakan alat berat. Sementara itu sopir truk dibawa ke Polsek Medan Labuhan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Sebuah aksi kriminal pencurian kendaraan bermotor atau curanmor berhasil digagalkan oleh petugas keamanan di Komplek Persada Bekasi. Kejadian ini berlangsung sekitar pukul 12 siang dan berakhir dengan tertangkapnya pelaku setelah sebuah aksi cepat tanggap dari tim keamanan.
Pengunggah video membagikan video hasil rekaman CCTV saat pelaku melintas untuk memantau situasi komplek. Usai mengintai bersama rekannya, pria bermasker putih ini pun nekat masuk ke dalam komplek bergaya bak penghuni. Di lokasi, pelaku pun sempat duduk untuk kembali memantau situasi. Dirasa aman, pelaku menduduki motor incaran dan merusak kunci, kemudian kabur membawa motor curian. Berkat kewaspadaan petugas keamanan, situasi segera dikenali sebagai ancaman. Saat pelaku coba meninggalkan lokasi, salah satu petugas dengan sigap menutup palang pintu gerbang menghalangi jalan keluar kendaraan curian. Dalam insiden ini, petugas keamanan tak hanya menutup palang pintu, tetapi juga berhasil menjatuhkan pelaku hingga tersungkur. Aksi heroik security perumahan juga pernah terjadi beberapa waktu lalu di perumahan Grand Royal Regency, Desa Wage, Kecamatan Taman, Sidoarjo, Jawa Timur. Pihak keamanan yang mengetahui gelagat mencurigakan dari pelaku menurunkan portal ketika pelaku melintas. Akibatnya pelaku menabrak portal dan terjatuh dari motornya. Pelaku pun dapat diamankan security setempat. Menurut security, aksi pencurian burung itu terjadi sekitar pukul 3 pagi saat pemilik rumah sedang tertidur pulas. Rupanya sepeda motor yang digunakan sebagai sarana pelaku tanpa dilengkapi plat nomor alias motor bodong. Pelaku masuk melalui portal jalan depan perumahan tanpa izin. Merasa curiga, pihak keamanan terus memantau pergerakan pelaku dari CCTV tiap gang, hingga akhirnya berhasil memberhentikan pelaku di pintu keluar. Waspadalah saat memanaskan mesin motor tanpa pengawasan karena di Surabaya, Jawa Timur, sebuah sepeda motor dicuri saat dipanaskan di luar rumah. Pencurian terjadi di kawasan Baju Urip. Warga yang geram tidak dapat mengendalikan diri, menghajar pelaku hingga babak belur. Menurut korban yang juga pemilik motor, saat itu motor sedang dipanaskan di depan rumah, tiba-tiba dicuri. Motor korban dibawa kabur satu pelaku, namun satu pelaku lain yang tidak tahu jalan panik dan tertangkap warga. Pelaku yang tertangkap diikat tangan dan kakinya, kemudian diserahkan ke polisi. Masih di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Mojokerto, gerombolan gangster perampas sepeda motor ditangkap polisi. Kejadian perampasan motor ini sempat viral 3 pekan lalu. Setelah korban melapor ke polisi, para pelaku ditangkap dengan barang bukti senjata tajam dan sepeda motor yang digunakan untuk beraksi. 6 pelaku berusia remaja, rata-rata berusia belasan tahun, semuanya merupakan warga Kabupaten Sidoarjo. Para pelaku ini merupakan anggota gangster Casper asal Sidoarjo yang sengaja datang ke Mojokerto dengan membawa pedang untuk melakukan aksi tawuran. Namun di tengah perjalanan mereka bertemu dengan ketiga korban yang berboncengan motor dan merampas motor korban. Para pelaku dijerat dengan pasal tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Surabaya dan Mojokerto, Anyus melaporkan. Yang berboncengan di TKP. Datang jalan kaki, pulang naik motor. Wah. Seperti inilah detik-detik rekaman CCTV saat emak-emak bernama Sulasi mencuri sepeda motor di sejumlah lokasi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Modus pelaku yakni mencari sasaran sepeda motor yang diparkir tanpa pengawasan dalam kondisi kunci masih tercantol. Setelah beraksi setidaknya di 7 tempat kejadian perkara, Sulasi telah ditangkap unit Reskrim Polsek Banjar. Tindak kriminal itu dilakukan pelaku lantaran terlilit hutang bank legit atau jasa kredit keliling. Tak tanggung-tanggung, sebagai barang bukti polisi mengamankan sebanyak 6 unit sepeda motor hasil curian. Dan kok nekat nyuri motor itu kenapa? Karena terlilit hutang bank bank legit, nah begitulah. 7 TKP yang 5 di Banjar, yang 1 di Jatirogo, yang 1 di Sarang. Polisi terus berusaha melakukan pengembangan dan mencari penada yang menerima gadai sepeda motor curian pelaku. Sementara itu, ibu rumah tangga tersebut dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibowanto, iNews melaporkan. Pencurian terjadi di sebuah perumahan kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dua pelaku terekam CCTV beraksi membawa kabur satu unit mobil dan sejumlah barang berharga. Dua pelaku leluasa membobol rumah korbannya saat jam sholat Jumat, sementara pemilik rumah sedang pergi keluar kota. Dua pelaku dengan leluasa masuk melalui jendela, mengambil laptop dan sejumlah barang berharga lain di dalam rumah, dan terakhir mengambil mobil di garasi. Pelaku ternyata sudah beraksi kedua kalinya dalam 1 bulan terakhir. Sebelumnya pelaku beraksi hanya berjarak 100 meter dari lokasi kejadian. Warga berharap polisi dapat segera menangkap kedua pelaku yang sudah terlihat melalui CCTV. Aksi percobaan perampokan terekam kamera CCTV juga terjadi di sebuah minimarket berjejaring yang berlokasi di Banjarpetak, Kabupaten Bangli, Bali. Peristiwa percobaan perampokan terjadi pada Rabu tengah malam saat karyawan toko hendak menutup toko. Pelaku sempat menodongkan senjata tajam dan bergumul dengan salah seorang karyawan perempuan minimarket tersebut. Akibatnya, korban mengalami luka gores pada jari tangannya. Sementara karyawan lainnya berteriak meminta tolong hingga pelaku kabur. Kasus ini dalam penanganan Polres Bangli, Bali. Dari Jakarta dan Kabupaten Bangli, Bali dan Helmi Sejangbati, Ari Wiradharma, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi pembobolan sebuah kafe mewah di kawasan Padang Barat, Kota Padang. Tampak 4 orang pelaku berusaha masuk dalam kafe dengan cara menaiki atap dan menjebol jendela untuk menguras barang berharga yang ada di dalam. Akibatnya, pemilik resto mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah. Pasca kejadian, tim gabungan dari tim Tewang Polresta Padang dan Polsek Padang Barat berhasil mengidentifikasi dan mengamankan salah satu pelaku yang tinggal tak jauh dari lokasi kejadian. Tersangka bernama Baram, residivis kasus pencurian ini tak dapat berkutik dan membeberkan identitas 4 orang rekannya kepada polisi. Kita amankan satu pelaku di daerah Purus 5, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Diduga untuk pelaku lebih kurang 5 orang dengan modus berulang kali melakukan pencurian di kafe resto Beberia tersebut. Tersangka Baram selanjutnya digelandang ke Mapolresta Padang dan dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Sementara keempat rekannya yang identitasnya sudah dikantongi polisi dalam pengejaran. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, proses pemadaman Glodok Plaza yang terbakar sudah selesai. Namun akibat kebakaran dahsyat ini, struktur bangunan dalam kondisi tak stabil. Konstruksi bangunan yang tak lagi kokoh dikhawatirkan membuat bangunan roboh dan menimpa petugas pemadam kebakaran. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, proses pencarian dan evakuasi korban kini tengah dihentikan sementara sambil menunggu evaluasi dari pihak pengelola dan kepolisian. Dan ini aja kita masih agak kewalahan. Struktur bangunannya sudah tidak stabil dan timpakan atau runtuhan itu bisa kita harus mengais atau menyisir lagi korban sampai ke dalam. Nah ini juga yang kenapa kok sampai lama melakukan evakuasi. Sementara itu, 2 jenazah berhasil dievakuasi petugas dari reruntuhan bangunan Jumat malam. Kedua jenazah tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk diidentifikasi. Jumlah korban sementara yang berhasil dievakuasi mencapai 7 orang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Ya pemirsa, dapat kami informasikan bahwa untuk update terkini di tempat kejadian perkara atau TKP di Glodok Plaza Taman Sari, Jakarta Barat, ini untuk situasi terkini memang dari pihak petugas ini menghentikan sementara proses atau upaya pencarian evakuasi korban yang memang dinyatakan hilang begitu pasca kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza Jakarta Barat ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang dari informasi yang kami dapatkan dari pihak petugas damkar sendiri ini menyatakan bahwa struktur bangunan yang memang tidak stabil, maka dari itu proses ataupun upaya pencarian korban ini terhenti sementara dan akan dilanjutkan pada Sabtu pagi. Dan pada Jumat pagi serta Jumat sore, pihak petugas ini berhasil kembali menemukan ataupun berhasil mengevakuasi dengan jumlah 4 korban begitu ataupun 4 kantong jenazah, dan seluruh korban ini yang sudah ditemukan atau dievakuasi sudah ada 7 kantong jenazah, dan seluruh korban ini sudah dievakuasi dan dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan proses identifikasi lebih lanjut. Dan dari pasca kebakaran yang terjadi pada Rabu 15 Januari 2025 ini sudah ada yang melaporkan bahwa keluarga yang memang kehilangan anggota keluarganya ini sebanyak 14 orang, dan tentu kami belum bisa mengkonfirmasi begitu dari total 7 yang berhasil dievakuasi ini apakah memang betul bagian dari yang 14 korban ini atau memang di luar dari 14 korban sendiri. Dan tentunya proses evakuasi akan terus dilakukan hingga dinyatakan selesai oleh pihak petugas damkar sendiri. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Eri Nugraha, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Bagi Anda penggemar kuliner krengsengan, Anda wajib coba menu krengsengan yang satu ini. Lokasinya di Bantul, Yogyakarta. Krengsengan buntut sapi adalah menu andalan warung Bulurah. Dari visualnya saja Anda pasti sudah bisa membayangkan cita rasanya. Gurih, manis, dan pedas. Untuk membuat menu krengsengan, buntut sapi yang sudah dipotong-potong dan dibersihkan direbus 2 kali selama kurang lebih 3 jam. Rebusan pertama untuk membersihkan daging, sedangkan rebusan kedua agar daging pada bagian ekor sapi ini jadi empuk dan mudah terlepas dari bagian tulangnya. Nah, bumbu yang diperlukan adalah bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, dan cabai. Semuanya dihaluskan dan ditumis dalam api sedang hingga berbau harum. Kemudian potongan buntut sapi yang sudah direbus dimasukkan dalam wajan. Tambahkan garam dan kecap. Lalu masukkan potongan sayur, wortel, dan kentang. Dan terakhir, taburi irisan daun seledri serta bawang goreng. Karena di Bantul ini belum ada menu sejenis krengsengan ya, sejenis krengsengan buntut krengsengan sapi, iga sapi yang dibuat masakan sejenis krengsengan. Ada juga jeroan yang dibuat krengsengan, ada juga daging yang dibuat krengsengan. Dagingnya empuk sekali, terus bumbunya ini meresap ke dalam ininya ya, daging-dagingnya. Terus karena ini juga ada kayak sup-supnya gitu juga masuk ke sana. Satu porsi krengsengan buntut sapi di warung Bulurah ini dijual dengan harga Rp35.000, termasuk nasi yang disediakan secara prasmanan. Selain krengsengan buntut sapi, pembeli juga bisa memesan krengsengan iga atau daging sapi maupun sop daging dan sop buntut. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Sepintal-pintalnya mengumpet di sawah, akhirnya tertangkap juga. Itulah nasib pelarian Rahim, pelaku pencurian dengan kekerasan yang diamankan polisi dan warga dari area persawahan berlumpur.
Pria 38 tahun asal Cianjur, Jawa Barat ini diciduk karena aksinya menodongkan senjata tajam kepada pemilik toko dengan modus pura-pura menjadi ODGJ yang tidur di depan toko tanpa menggunakan baju. Selain merampas handphone korban, pelaku juga masuk ke dalam toko dan mengambil sejumlah uang. Itu tiba-tiba orang yang tidur tersebut mendatangi pemilik toko atau pelapor ini dengan menodongkan sebuah pisau. Pelaku langsung menarik handphone yang dipegang oleh korban ini dan masuk ke dalam toko korban dan di situ mengambil sejumlah uang. Saat ini pelaku beserta barang bukti diamankan di Polres Sumeneb guna penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 3 tahun penjara. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri di Jember, Jawa Timur ini ditangkap polisi lantaran memalsukan berbagai macam dokumen untuk pengajuan kredit bank. Modus pelaku memasukkan seluruh pengajuan kredit bank seperti KTP, sertifikat tanah, cap stempel, bahkan ATM elektronik juga dipalsukan menggunakan alat cetak yang diprint sendiri. Meski dengan data palsu, ternyata Pak Sutri ini mampu mengelabui petugas bank dan menerima pencairan atas kredit yang diajukan senilai 750 juta. Namun di tengah perjalanan, seorang notaris yang melakukan pengikatan antara bank dan Pak Sutri ini curiga dengan dokumen tersebut. Setelah kedoknya diketahui, pelaku kemudian membuat drama jika pelaku meninggal kecelakaan di Banyuwangi agar kredit ke bank tak lagi dibayar. Pelaku membuat berbagai bukti seperti surat dari kepolisian yang ternyata palsu. Hingga akhirnya atas laporan bank, Pak Sutri ini ditangkap. Adapun ancaman hukumannya berkisar antara 4 sampai 8 tahun, ulangi 4 sampai 6 tahun sesuai dengan penerapan pasal yang nanti akan kita kenakan. Pak Sutri tersebut dijerat Undang-Undang Kependudukan dan Data Pribadi dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto, iNews melaporkan. Terkait kesepakatan mekanisme pembelajaran sekolah selama bulan Ramadan yang sesaat lagi akan datang, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meminta masyarakat bersabar. Abdul Muti menyatakan pihaknya telah memfinalisasi rancangan surat edaran. Namun ia mengoreksi istilah libur Ramadan yang sering digunakan dengan menegaskan istilah yang lebih tepat adalah pembelajaran sekolah di bulan Ramadan. Hal itu diungkapkan saat dirinya datang dalam agenda rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat siang. Mekanisme pembelajaran sekolah selama Ramadan menjadi pembahasan lintas kementerian dan telah mencapai kesepakatan. Ini kami berlima membahas mengenai pembelajaran di bulan Ramadan dan sudah ada kesepakatan bersama. Sekarang draftnya sudah selesai, tinggal proses nunggu tanda tangan 3 menteri. Tanda tangan Menteri Pendidikan Dasar Menengah, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. Kami kira begitu ya. Sementara, detail mekanisme pembelajaran sekolah di bulan Ramadan akan dijelaskan secara rinci dalam surat edaran yang akan segera terbit. Dari Jakarta, Camar Henda, Dia Setiawan, iNews melaporkan. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Siapa yang tidak suka ikan bakar? Ya, ragam ikan bakar di Saung Abah Jenggot di Kedung Reja, Cilacap, Jawa Tengah ini menjadi favorit setiap pengunjung yang datang ke sini. Menu ikan bakar Abah Jenggot ini memiliki rasa gurih serta aroma yang khas. Sebelum dibakar, ikan akan direndam dengan aneka bumbu rempah serta dibakar dengan arang. Sehingga selain daging ikan menjadi empuk juga tidak mengeluarkan bau amis. Untuk bisa menikmati menu ikan bakar, pengunjung bisa memilih sendiri ikan sesuai dengan selera. Bahkan, pengunjung bisa mengambil langsung ikan dari dalam kolam, mulai dari ikan gurame, mujair, hingga ikan mas. Apa enak rasanya? Harganya lumayan terjangkau ya buat ibu-ibu.
buat emak-emak. Pengunjung kebanyakan daripada Jawa Barat. Jawa Barat sekitar 60%, 70%. Jawa Tengah 30%, 40%. Harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau. Untuk ikan gurame bakar dengan harga Rp120.000 per kilogram. Sementara ikan mujair dan ikan mas seharga Rp75.000 per kilogramnya. Selain dapat menikmati ikan bakar, di sini pengunjung juga bisa berwisata air. Saung-saung yang berada di atas situ Bojong Tirta Indah ini menyediakan beberapa wahana seperti bebek goes, terapi ikan, serta spot untuk swafoto. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Dugaan penggelembungan suara secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan paslon nomor urut 1 dan 3 kepada paslon nomor urut 2 pada Pilkada Jaya Wijaya 2024 kini menemui titik terang. Kasus koalisi suara yang dilakukan ugal-ugalan terjadi di 40 distrik ini mulai disidangkan di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Melalui kuasa hukumnya Ismail Maswatu, pasangan calon bupati dan wakil bupati Jaya Wijaya nomor urut 4 yang diusung Partai Perindo, John Richard Banu Yogobi, berharap Mahkamah Konstitusi untuk menerima permohonan secara keseluruhan, termasuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 1, 2, dan 3. Membatalkan keputusan KPU tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih Jaya Wijaya tahun 2024-2029. Selanjutnya memerintahkan kepada KPU untuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 1, 2, dan 3. Pada sidang perdana gugatan hasil Pilkada Jaya Wijaya 2024 ini, tim hukum pasangan John Martin juga menyampaikan sudah melaporkan dugaan kecurangan yang melibatkan penyelenggara pemilu kepada Bawaslu dan Daerah Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dari Jakarta, Alin Leman, iNews melaporkan.